Jadi perhatikan di sini, kalau hubungan relasi suami istri saja kacau, maka anak pun sulit untuk apa? Wih, malam-malam masih ada yang mau kesal. Baik, berkah dalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam umat Pamekasan yang terkasih. Bersama Romo Paroki yang tercinta, Bapak Ibu. Selamat datang di rumah saya. Dulu saya ke Pamekasan, panas, menderita, makanannya sate nyamuk, sate lalat. Saya sudah tinggal di sini sekarang sudah 1 tahun. Jadi ini rumah retret Pratista. Kami punya kurang lebih 4 hektar. Ada beberapa kompleks, jadi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa pakai kompleks semuanya karena kompleks yang besar sudah dipakai oleh guru-guru Laurencia Jakarta. Jadi Bapak Ibu harus pindah ke Shalom. Shalom itu tempat dari rumah retretnya Kristen. Mereka kalau tidak salah punyanya Betel atau Betan. Lalu rumah retret Pratista ada 3 kompleks rumah retret. 1 yang besar, Pratista, 2 Pondok Mitra, 3 Ilski, itu bangunan yang di atas untuk keluarga. 4 rumah Pondok Tapa itu biasanya 4 kamar saja hanya untuk para suster, para pastor yang mau retret atau juga 1 keluarga. Di depan Anda ini biara, rumahnya para pastor. Ordo salib suci, lambangnya salib merah putih yang saya pakai. Merah dan putih itu lambang air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus. Jadi rumah retret ini dikelola oleh Ordo Salib Suci, punyanya Ordo Salib Suci. Saya di sini sudah 25 tahun tinggal. Sebelum saya pindah ke Medan 3 tahun, Jakarta 3 tahun, kembali lagi ke sini. Di hair nggak lulus. Di sini para pastornya ada 9 orang, tapi tidak semuanya memberi retret, hanya 3 yang memberi retret. Ya, ada pastor dosen Universitas Katolik Parahyangan, ada pensiunan, ada pastor yang kerja di KWI, dan ada pastor yang mendampingi para frater. Jadi di belakang sana ada kompleks untuk frater-frater. Jadi OSC itu kalau mau jadi romo 2 tahun tinggal di sini. Tidak kuliah, mereka hanya belajar spiritualitas, doa, hidup bersama, lalu belajar juga bahasa di sini, juga kitab suci. 2 tahun tanpa kuliah. Setelah 2 tahun di sini pindah ke Bandung, ada rumah pendidikan. Mereka kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Filsafat Teologi. Nah, di sini OSC awal dibentuk. Setelah itu mereka tugas kemanapun. Setelah RIP alias bersatu dengan Tuhan, mereka dimasukkan ke liang kubur di sini. Jadi di belakang kapel Helena, kapel besar kita kapel Helena, itu ada makamnya seluruh pastor OSC. Mungkin nanti Anda kalau besok melihat itu kok banyak sekali. Ya, Pratista baru dibangun tahun 1984. Tapi yang meninggal ada yang sudah semenjak 1960 sekian, karena kita pindahkan tulangnya. Jadi uskup pertama di Bandung, Monsignor Arens, wafatnya di sini juga. Makamnya di sini. Dulunya di Ursulin Bandung, pindah ke sini. Dan di belakang ada pabrik lilin dan hosti. Biasanya untuk anak-anak senang karena ada remahan hosti yang rasa coklat, rasa stroberi, tapi bayar. Tidak ada yang gratis. Kalau tubuh Kristus baru
gratis. Itu berkat Tuhan. Jadi di sini ada public hosting. Kita membuat hosting. Kita juga membuat lilin di tempat ini. Dulu waktu anggur misa dikirim dari Australia masuk ke sini di botol di sini, dikasih botol. Lalu dikirim ke Indonesia. Sekarang anggur tidak dari Australia lagi, jadi dari Bali. Ada tempatnya. Jadi Pratista sudah tidak bottling lagi. Dulu bottling lagi, kadang-kadang 5 drum ke kami, lalu kami suplai ke paroki-paroki. Nah, ini Pratista kompleksnya. Lalu Bapak Ibu, hari ini saya mendampingi Anda untuk rekoleksi sedikit tentang apa? Mendidik anak-anak. Generasi apa? Generasi digital. Sedikit-sedikit handphone. Betul atau tidak? Oh, ibunya juga kayak gitu kok. Bapaknya aja kayak gitu kok. Jadi jangan nyalahin anaknya kalau orang tuanya kampret seperti itu. Maka sebelumnya kita beberapa Bapak Ibu sudah kayak gini semua, termasuk Romo yang dikecilin ada Romo. Kita nyanyi sedikit ya. Kalau tadi sudah bergerak dengan Ibu, ada lagu ini yang saya yakin Anda bisa semuanya. Bahasa Cinta. Tahu lagunya? Dalam Yesus
pakai sebentar. Ada bahasa Indonesia nggak? Hai, pakai bahasa Indonesia saja. Karena kan di sini kelihatan ada yang lahirnya zaman Majapahit. Rumah ini zaman Majapahit seusia dengan Abraham. Kita pakai bahasa Indonesia. Mari bernyanyi gembira deh. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira memuji Tuhan. Udah bisa ya? Nanti kalau saya teriak jempol angkat, langsung ada ulang tuh. Cobain ya. Jempol angkat. Jempol angkat. Suaranya seperti belum makan ya. Jempol angkat. Jempol angkat. Itu baru orang Madura. Semua rel dihancurkan oleh orang Madura. Nanti gerakannya ikutin Romo. Yang tidak bergerak saya lihat. Saya suruh ke depan di rumah. Oke. Jadi gerakannya ikutin. Misalnya gini. Jempol angkat. Jempol angkat. Oke. Kita berdiri semuanya. Sama-sama. Senam. Biasanya senam pagi, ini senam malam, ya. Siap, magapan. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira. Memuji Tuhan. Jempol angkat. Jempol angkat. Sikut dibuka. Sikut dibuka. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira memuji Tuhan. Jempol angkat. Jempol angkat. Sikut dibuka. Sikut dibuka. Lutut ditegak. Lutut ditegak. Kaki dibuka. Kaki dibuka. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira memuji Tuhan. Jempol angkat. Jempol angkat. Sikut dibuka. Sikut dibuka. Lutut ditegak. Lutut ditegak. Kaki dibuka. Kaki dibuka. Kepala miring. Kepala badan berputar. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira. Mari bernyanyi gembira memuji terakhir. Jempol angkat. Jempol angkat. Sikut dibuka. Sikut dibuka. Lutut ditegak. Lutut ditegak. Kaki dibuka. Kaki dibuka. Kepala miring. Kepala miring. Badan berputar. Badan berputar. Lidah keluar. Semuanya lulus sekolah luar biasa. Masih bisa bernapas toh? Ya, baik. Saya coba ke permenungannya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hati kami bersyukur dan bersukacita. Sebagai umat-Mu, kami boleh bersama-sama berziarah, berekoleksi sejenak bersama anak-anak, menikmati kebersamaan, menikmati alam semesta.
Kini kau perkenankan kami duduk untuk mendengarkan apa yang kau kehendaki bagi kami, khususnya bersama anak-anak kami. Berkatilah, turunkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kami mempersatukan doa kami dengan doa Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat bagaimana mendampingi anak-anak. Tidak hanya anak kecil, karena seringkali di sini cukup banyak opa oma yang punya cucu dan punya anak juga yang kadang-kadang sedih. Kenapa ya Oma? Anak saya kok nggak pernah menyapa saya. Sudah tinggal jauh dari Pamekasan, nggak mau ngunjungin saya. Saya jengkel, saya marah. Malah anak tidak pernah mau datang lagi. Kita lihat bahwa dunia sekarang beda dengan zaman dahulu. Dulu itu orang tua kita melotot saja, kita sudah takut. Betul atau tidak? Ayah kita begini dia dan langsung anak sekarang coba dipelotot ya itu, mereka akan lebih keluar dan lebih besar lagi. Ya anak sekarang mau ditanya seperti apapun selalu menjawab. Dikatakan, nah berdoa. Dia akan tanya, Papa berdoa enggak? Papa juga enggak berdoa. Ya sudah, kita sama-sama berdosa saja. Jadi, lihat, tidak bisa cara dulu dipakai untuk mendidik zaman sekarang. Enggak bisa. Rak nyambung, rak muni, maknum, sinyalnya beda. Sinyalnya beda. Anak-anak sekarang lihat sudah jarang main dengan temannya. Dulu ada main kan gendong-gendongan. Betul atau tidak? Kucing sumput. Apa kucing sumput? Kucing umpet. Yang 1, 2, 3, 4, umpet-umpetan. Umpet. Di sini di Sunda kucing nyumput gitu ya. Jadi pada sembunyi. Romo pernah main seperti itu? Ini mah kelihatan mandi di kali dengan kerbau. Telanjang mandiin kerbau. Maka Ramadi udah biasa melihat wanita telanjang. Tapi kerbau. Akibatnya apa? Anak-anak sekarang lihat. Anak-anak sekarang juga kadang-kadang orang tua kalah dengan anak-anak sekarang. Anak-anak tantrum itu nangis. Udah anak orang tua gak mau repot. Ini handphone. Game main. Selesai sudah. Dulu kita, ibu kita ambil tekan sesok yole. Anak sekarang gak mau makan. Langsung, udah go food. Mau makan apa? Kita pesan. Saya dulu gak mau makan. Bapak langsung berkata, syukur pada Allah. Ini pengeluarannya, jadi dunianya sudah berubah, sudah berbeda. Tetapi apa? Ada hal yang selalu sama. Ada hal yang selalu harus kita lihat secara benar. Bapak Paus menulis, para Paus di dalam ensiklik Gravissimum Educationis mengatakan orang tua adalah pendidik pertama dan terpenting.
Jadi tidak bisa digantikan. Walaupun Anda sudah punya guru les terbaik, tapi beda. Nah, kamu kelas berapa? 2 SD. Pernah dipuji oleh papa atau belum? Pernah. Apa perasaanmu? Senang. Dipuji, lebih menyenangkan dipuji oleh papa atau oleh guru kamu? Hah? Yang paling menyenangkan? Papa. Ya sih. Jadi dulu itu kan ojo dipuji kok anaknya udah sih gede. Sekarang tidak. Justru psikologi sekarang udah. Kita harus belajar apa membuat anak percaya diri. Dipuji. Dia pun mengatakan kelas 2 SD lebih senang mana dipuji oleh papa atau guru? Papa. Karena papa jarang memuji. Betul atau tidak? Betul. Malam ini kita doakan papa ya, supaya bertobat. Oke? Cek. Mantap. Semoga papanya gak mendengar. Gak ada. Aku kasihan. Dari omanya gitu. Jadi perhatikan bahwa tidak bisa digantikan. Betapa menyedihkan orang anak pada saat apa? Pada saat dia harus single parents, hanya dididik oleh ibunya atau oleh anaknya. Atau oleh ayahnya, oleh ayahnya. Pasti anak ini akan mengalami apa? Bully. Anda tahu bully? Pelecehan. Anak-anak, orang duwe bapak, anak durhaka, anak hubungan gelap. Sekarang anak-anak omongannya udah ngeri-ngeri loh. Karena apa? Tontonan. Ada satu kasus, saya harus mendampingi anak SD, kelas 6, maaf ya nak, jangan dengerin. Anak SD ini menyodoni anak di bawah dia, kelas 4, 6 SD. Dia sudah tahu membukakan dan sebut. Saya tanya, kenapa kamu melihat, nonton? Dan saya tanya, nak, kamu diberi oleh orang tua data, kan pakai pulsa tuh, berapa sebulan? Loss, bebas. Dan handphonenya tidak parental advisory, tidak ada parental guidance, tidak dikunci. Jadi anak buka apapun bisa. Menyedihkan. Saya kasih retret anak SD di sini, anak kelas 6. Terus mereka tuh ngobrol dengan gurunya, dengan teman-temannya. Jangan lupa ya buka www ini. Gurunya nggak tahu apa itu. Dia ke kantor, dia buka, itu semua site-nya porno. Sampai gurunya, dan gue belajar dari anak-anak. Karena apa? Begitu mudahnya orang cari informasi dan tanpa ada yang mengawasi. Dan kalau kurang, ya itu tadi anak langsung nangis. Orang sekarang kalah orang tua sekarang. Karena anaknya cuma 1, 2. Anak sekarang mengatur orang tuanya, bukan diatur oleh orang tuanya. Nanti Romo ada kekerasan dalam rumah tangga. Nanti Kak Seto turun tangan. Kekerasan pada anak. Beda antara disiplin dan kasar. Bedakan. Nah, jadi tidak pernah bisa para bapak konsili pun mengingatkan, tidak pernah bisa pendidikan digantikan. Oleh karena itu, di dalam Family Responsorio, ensiklik tentang keluarga, kasih orang tua adalah elemen dasar, sumber pertama. Dan kasih itu apa? Kasih itu you have time,
Anda punya waktu duduk dengan anak Anda, ngobrol, dipeluk, disayang. Anak usia seperti ini adalah anak yang membutuhkan touching, sentuhan, pelukan, kata-kata. Bu, kalau maaf ya, kalau anak seperti ini banyak dicaci, dimaki, disalah-salahkan, anak ini berkembang menjadi anak yang apa? Yang mudah memaki, yang mudah menyalah-nyalahkan, dan anak berkembang tidak menjadi orang yang bangga-banggaan. Dan anak sebesar ini belum bisa kita apa? Kita tuai buahnya belum. Anak-anak seperti ini tuh hanya bisa dapat ditanam dulu. Tanam. Nanti Anda baru menuai. Jadi kalau Anda tidak pernah kasih waktu, tidak pernah memberikan perhatian, maka banyak anak yang mau, "Pak, main yuk." Kalau ke papa, kamu ajak main enggak? Ajak main? Ayo, ada waktu nggak Papa? Nggak ada. Papa sibuk, Papa capek. Sorry, maaf. Kalau anak-anak Anda memasukkan Anda ke panti jompo, benar. Kita di sini melayani salah satu panti jompo di Cimahi. Saya kalau ketemu mereka adalah orang-orang mampu yang dipanti jompokan oleh anak-anaknya dengan kata-kata apa? "Mah, di sini ada yang ngurus supaya nggak ngerepotin kita." Sifting. Anak-anak berkata, supaya nggak ngerepotin kita. Halo, itu muncul karena anak diperlakukan oleh orang tua seperti itu. Betul atau tidak? Ya. Anda menabur apa, Anda akan dapatkan nantinya. Tapi kalau anak sejak kecil dapat waktu, sayang dari orang tua, dia akan tega atau enggak? Nggak akan tega. Itu orang tua saya. Saya dididik oleh ayah dan ibu yang penuh perhatian. Selalu punya waktu untuk anak-anaknya. Kita duduk bareng. Zaman dahulu kita ini miskin, dan rupanya miskinnya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita itu kalau kumpul mangane ping telo. You know telo? Telo is German food, you know. But for doggy. Yang Indonesia untuk manusia. Jadi kita makan telo udah rame, seneng banget. Sudah suka cita, cuma makan ketela pohon. Kita cerita. Nah sekarang sudah agak lumayan. Adik saya kadang-kadang bawa Pizza Hut, McDonald. Ya kita cerita, kita ketawa-ketawa. Halo, ceritanya sama. Ya betul, ketawa-ketawanya sama. Betul atau tidak? Biayanya lebih mahal. Ngerti maksud saya? Yang penting itu apa? Gayengnya, ramenya. Ini cinta itu dari apa? Dari kita bisa ketawa bersama-sama. Maka saya itu bisa melihat mana keluarga-keluarga yang mawadah, warahmah, sakinah. Dari apa? Bisa kumpul bersama, ketawa-ketawa enggak? Di situ aja. Kalau bisa kumpul ketawa bareng, itu mawadah, warahmah, sakinah. Karena biasanya ada apa? Kalau keluarga kumpul, ibunya nangis nonton drakor. Bapaknya WA dengan siapa? Teman-teman SMA-nya. Merawat cinta yang sudah hampir mati. Kita reunian lagi yuk.
Ada reunian seminggu sekali coy, aneh tenan. Nah, jadi semua asik sendiri-sendiri, semua asik sendiri-sendiri. Maka saudara-saudara, ayah itu inginnya sudah tua tinggal di Klaten sendirian. Tapi semua anak-anaknya protes. Dan tinggal di Bandung. Dengan kita, Bapak nggak ada yang ngurus. Kita di sini mencintai Bapak. Wes di sini. Dan Bapak udah tidak bisa apa-apa. Karena apa? Anak-anaknya tidak mau kehilangan bapaknya. Ibu saya sudah meninggal. Itu semua terjadi karena apa? Orang tua saya memberi dasar. Dan ingat, kalau kasih itu tidak mungkin tidak ada komunikasi. Jadi kalau orang mengasihi itu pasti masih bicara. Betul atau tidak? Masih ngomong, masih ngobrol. Pak sudah, ini dengan ibu. Sudah berapa tahun menikah? 36 tahun. Penderitaannya berapa tahun? 36 tahun menikah dengan ibu. Masih ngobrol atau tidak? Sering. Ujungnya berkelahi. Kalau orang tua sama kita itu kalau ngobrol ujungnya berkelahi. Kenapa? Yang satu budak. Karena ada penelitian, dan penelitian ini benar. Para suami umumnya budak kalau mendengar istrinya ngomong. Tapi kalau istri orang lain ngomong, gak budak. Cocok. Tuhan, ampunilah yang di belakang itu. Karena kalau ngobrol, ujungnya langsung marah, langsung tersinggung, langsung gak beres, gitu itu dia. Jadi tidak mudah untuk berbicara, ngobrol lagi dengan anak pun. Apalagi laki-laki itu jarang ngomong. Anda tahu perempuan itu konon katanya satu hari harus bicara berapa ribu? 30.000 kata. Sedangkan pria itu hanya 700 kata. Bayangin bedanya. Maka pria itu kan lihatnya jadi bawah tadi. Sampirong. Itu. Adem. Tapi kalau ibu-ibu, wah semua dibahas. Dari membahas presiden sampai Romo Paroki. Ibu-ibu itu kalau ngomong banyak temanya, nggak pernah bisa diam, nggak pernah bisa selalu. Jadi anak-anak, siapa yang paling cerewet di keluarga kamu? Papa atau mama? Anaknya. Tapi umumnya yang paling banyak ngomong adalah wanita. Karena wanita itu memang apa? Butuh bicara. Saya pernah di sini waktu malam sudah selesai kan, pagi saya bisa ke kamar. Pagi-pagi jam 9 ada tamu, seorang ibu. Romo ada tamu ya. Lalu ibu itu kelihatannya dari wajahnya tegang. Romo saya bicara. Oh, boleh ibu silakan. Ibu ini bicara sampai 1 jam, gak berhenti dan lupa nafas. Sampai saya itu cuma nelanin air ludahnya. Apa rampung ini? Dan waktu saya mau ngomong, dia sebentar lagi loh, sebentar, saya mau bisa lagi sampai selesai saya. Iya. Masih tambah setengah jam lagi. Edan. Terus, dah selesai Romo. Udah Bu, baik. Sekarang saya ngomong. Gak perlu Romo. Saya gak perlu dengerin Romo. Udah, saya yang penting sudah puas. Sekarang saya mau pulang. Terima kasih Romo. Pulang, udah kurang ajar.
sudah lega Romo. Iya Bu, Ibu lega, saya yang sumpah sekarang. Jadi beda. Pria itu kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diam. Perempuan diam. Laki-laki diam. Menata batin. Maka istrinya sering sok tahu. Pak, kamu kelihatan punya masalah deh. Ngomong. Istrimu. Apaan sih? Ada masalah. Tapi kalau istri punya masalah, seluruh Madura tahu. Bahkan seluruh Indonesia tahu lewat status IG. Gue jengkel sama suami gue. Langsung yang lain, ada apa? Jadi perhatikan, komunikasi bagi wanita itu penting sekali. Jadi bapak-bapak, kalau istri Anda banyak bicara, bersyukurlah. Karena suatu saat juga akan berhenti untuk selama-lamanya. Karena itu wanita, betul, berbunyi. Kenapa? Kalau wanita, istri Anda itu bukan kaset. Tahu kaset? Pakai pita toh, ada waktunya toh, 60 menit. Kalau wanita sekarang itu flash disk, memorinya 1 giga coy. Jadi nggak habis itu bunyinya. Kencang terus, tidak pernah akan mengulang, capeknya nggak ada gitu. Pernah tuh ada seorang anak mendengarkan khotbah saya, lalu pagi-pagi mamanya udah cerewet, lalu anaknya terus ma, kata mama itu juga 30.000, belum 30.000 ma, terusin, jangan lupa napas ma, terusin. Jadi lihat di sini, berbicara itu penting. Maka nanti kita perlihatkan. Dan apa saya perlihatkan? Di dalam keluarga sering kali sulitnya relasi dengan anak tidak mudah karena relasi suami istri bermasalah. Jadi kalau relasi suami istrinya bermasalah, anak-anak itu melihat, anak-anak itu tahu. Salah satu di rumah Legret ini kalau sudah acara malam adalah apa? Di kapel berdoa dengan anak-anak. Dan anak-anak suruh berdoa untuk orang tuanya. Hampir 80. Jadi perhatikan di sini, kalau hubungan relasi suami istri saja kacau, maka anak pun sulit untuk apa? Wih, malam-malam masih ada yang mau bersama. Susah orang Pamekasan. COD Shopee lagi ya. Oh sedang diskon, oh makin malam makin diskon ya. Jadi relasi suami istri kalau tidak baik itu mempengaruhi relasi kepada anak. Karena apa? Salah satu masalah dari pendidikan anak adalah apa? Tidak konsisten antara ayah dan ibu. Siapa yang paling sering ketemu anak? Ayah atau ibu? Ibu. Apalagi pola Indonesia ini adalah material lineal. Ibu yang mendidik anak. Dan selalu kata-kata ibu adalah apa? Perintah. Mama selalu ngomong apa? Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Iya atau tidak? Jadi komandan di rumah itu siapa? Bintang 5 di Indonesia ini siapa? Mama. Maka anak-anak jangan pernah melawan emak-emak. Emak-emak itu selalu benar. Di bawah Tuhan nomor 2 ada emak-emak. Romo juga kalau dari emak-emak potret udah gak berani melawan saya. Daripada saya dicabik-cabik dan habis. Ibu adalah apa? Adalah anak yang orang yang dekat dengan anaknya. Selalu ingin anaknya disiplin. Gak boleh ini, gak boleh ini. Lalu bapak jarang ketemu dengan anaknya. Ya toh?
kan ingin mengambil hati anaknya. Lalu anak ini pintar, suka ngaduin antara emak dan bapaknya. Jadi kalau nggak boleh sama emak, datang ke ibu, kepada bapak, Pak, mama ngomong, boleh, mama kamu error. Diadu oleh mereka. Jadi perhatikan, kalau relasi antara suami istri tidak menyatu, maka kepada anak pun tidak akan konsisten. Nah, yang kedua pun adalah masalah ekonomi di dalam keluarga. Bu, Pak, sekarang pengeluaran yang paling besar di dalam keluarga, pengeluaran itu apa? Pulsa. Ya, karena udah tidak punya anak yang dibiayai lagi ya. Betul. Kalau keluarga muda yang masih belum punya anak, pendidikan paling mahal. Dan tidak mungkin orang tua itu nyekolahkan anaknya ece-ece. Dan mumpung di madrasah gratis ya Naya. Dan masuk madrasah aja lah. Dan orang tua pasti menyekolahkan ke yang terbaik. Pasti. Hanya masalahnya kalau yang terbaik itu berarti apa? Mahal. Bapak Ibu, Anda tahu untuk mendidik frater dari frater sampai imam 10 tahun, kurang lebih tahun 2024 ini satu orang habis 1,2 M untuk mendidik frater jadi pastor. Jadi tolong jangan digoda yang seperti ini. Atau malah menggoda ya. Nah, mungkin ini bersih, suci. Jadi begitu menyedihkan, mahal. Maka kalau Anda punya anak, kami saja yang dididik ini banyak diskonnya. Pastor kalau sekolah di sampai dengan S2 di Parahyangan 1,2. Kamu lebih dari itu pasti. Tapi apa? Untuk anak orang tua kasih. Hanya masalahnya apa? Akhirnya menjadi tekanan. Kamu minta harus sekarang, orang tua berkata belum ada. Dan itu adalah menjadi tekanan bagi siapa? Suami sebagai penyedia. Apalagi kalau suami istri bekerja dua-duanya. Maka apa? Saya istilahnya gampang. Kalau suami kerja, baterainya full. Betul atau tidak? Istriku kerja, baterainya full. Anak ke tempat kerja, baterainya full. Pulang kantor ke rumah, semua baterainya apa? Low band. Jadi di rumah konslet. Jadi di rumah hal kecil aja bisa menjadi besar. Hal kecil aja bisa mengganggu banget. Contohnya apa? Suami habis mandi naruh handuk seenaknya. Suami baca koran tamunya di mana-mana. Anak pulang sekolah lupa lepasin sepatu. Langsung apalagi kalau ibu-ibu marah itu kan selalu semua diulang. Seluruh kesalahan kita sejak lahir dikatakan ulang. Karena ada seorang anak itu lucu. Dia baru pulang sekolah, mamanya marah sama tokonya. Wah, terus dia datang. Terus dia nyapa mamanya, "Mama, selamat siang." "Ini juga sama. Ngaco." "Apa salah saya?" Dia tanya kepada saya, "Romo, kok saya juga sama dimarahin sama mama? Kenapa, Romo?" "Because you are the right man on the wrong time." Nah, maka mari kita lihat bagaimana menghadapi anak-anak di era digital. Bapak Ibu, umumnya di sini adalah era baby boomers. Baby boomers itu lahir pada zaman 45 perang. Dan orang-orang baby boomers adalah orang-orang yang kuat, tangguh, tidak mudah putus asa, fight. Karena itu anaknya 10, 15.
Konatus tendangi siji-siji. Adus gue, adus. Jadi produk baby boomers adalah produk orang-orang yang disiplin, berani merayap. Sekoran duwe opo tekan randuwe apa-apa. Jadi dari tidak punya apa-apa dia sampai punya ini, punya itu. Baby boomers. Sekarang pindah menjadi Gen X, Gen Y, Gen Z. 2025 ini Gen Alpha. Dan Gen Y, Gen Z lihat kalau menikah, mereka tanya kepada mama-mamanya, "Ma, mau ngasih apa? Rumah yang mana?" Itu anak Gen Z, Gen Y. Gen baby boomers, Anda minta rumah ke orang tua Anda, gorong. Mati Anda. Tidak mungkin Anda minta, "Ma, kami mau nikah, mau ngasih apa?" Nih, golok. Nah. Anak sekarang menikah pun diurus oleh orang tuanya. Generasi apa? Terima apa? Terima jadi. Semuanya beres. Saya pernah ada waktu di Helena. Ibu-ibu datang pagi-pagi. "Romo, ini anak-anak saya mau menikah." "Hah? Bu, maaf, anaknya sudah bisa jalan?" "Ya sudah, Romo." "Suruh ke pastoral sendiri gitu sendiri." "Nggak bisa." "Romo, dia banyak kerjaan." "Ya udah jangan kawin. Balik lagi, Bu." "Jangan mau disuruh-suruh anak." "Kasihan, Romo." "Mau kasihan jajarin." Bisa juga. Bisa juga mereka. Bisa juga mereka. Jadi lihat semuanya terima beres. Why? Kenapa bisa semikian? Lihat Gen Z nanti yang terusannya itu Gen Z, Y, Z dan Alpha. Tapi dari generasi Z ini, generasi ini adalah generasi internet, generasi dunia maya. Maka dengan teknologi sangat tergila-gila mereka. Mereka selalu ingin update produk yang terbaru. Handphone pun ingin yang baru. Mak kadang-kadang ngikutin. Padahal dipakainya cuma untuk WA dan potret doang. Udah. Paling-paling update status ini. Selesai. Tapi ingin handphonenya iPhone 15. Alah, orang-orang raiso wae konslet. Anak-anak di Gen Z, Gen Y dengan teknologi sangat ingin maju. Mereka sudah punya medsos kemana-mana. Jadi mereka mahir sekali berelasi lewat dunia digital, dunia maya. Tetapi mereka kurang mahir ketemu dengan teman-temannya. Dan mahir. Mereka asik sendiri. Generasi ini tidak butuh diajari orang tua. Karena apa? Tinggal tanya Mbah Google, beres. Tanya papa mamanya, "Ma, ini apa?" Nggak ngerti apa? Zaman mama belum ada. Mereka tanya langsung Google. Semua informasi ada. Hanya pertanyaannya apa? Tidak semua kebenaran ada di sana. Kesalahan dan kebohongan pun banyak di situ. Dan anak-anak belum bisa membedakan. Samalah orang tua juga kayak gitu. Sedikit-sedikit langsung nge-share. Raisok milih mana yang harus di-share dan mana yang tidak. Saya jengkel. Mama pernah nge-share kepada saya, "Romo, rupanya Bapak Paus sekarang mengizinkan pemberkatan kaum lesbian, gay, LGBT. Ini lihat Romo." Sampai akhirnya, sekali lagi ngirim ini saya blok. Lalu siapa itu? "Ya maaf Romo, yang kayak gini gak perlu kirim-kirim saya," kata saya. "Romo, ini ada lagi." Langsung saya blok lagi si Pak itu akhirnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, di dalam teknologi sekarang semua mengalir banjir. Sampai Anda sekarang bisa tahu detik sekarang di Pamekasan sedang terjadi apa.
Bahkan mungkin di rumah Anda pun pakai apa? CCTV live streaming. Kucingnya ke atas. Tahu semuanya. Generasi di anak-anak sekarang lihat pinter sekali multitasking. Lihat anak sekarang bisa belajar sambil nonton film, film jalan, musik jalan, handphone ada, baca buku. Bisa mereka. Jedang, jeduk, bisa. Tapi itu buku cuma diulang-balik aja gitu. Lalu ngemil, apa yang masuk nak? Makanan. Pelajaran menguang gitu kan. Multitasking, semua dilakukan bersama-sama. Anak-anak sekarang tidak, coba lihat aja anak-anak kalau sedang nunggu mau di pesawat atau di kereta api atau di bus, tidak ada yang tidak pakai handphone. Selalu pakai handphone, selalu asik sendiri. Semua diri saya. Don't disturb me. Jangan mau ngajak ngomong saya, jangan mengganggu saya. Karena mereka apa? Mereka orang yang selalu untuk dirinya. Cenderung egois, individualis, betul, dan serba instan. Artinya kalau mau sekarang, ya sekarang. Dan instan itu apa? Papa kan punya teman proyek, bantuin udah cepet bantuin. Kan saya kalau nggak dibantu papa kan nggak bisa. Lihat, serba instan, inginnya. Dan anak sekarang lihat, anak sekarang akhirnya produk seperti ini karena tidak pandai bersosialisasi, mudah sekali menyerah. Mudah menyerah. Nggak bisa, susah, nggak mungkin. Maka begitu menyedihkan Bapak Ibu, saya sekarang banyak menemukan anak-anak muda yang tidak mau menikah. Kenapa? Karena mereka berpikir menikah pun dilukai, disakiti. Untuk apa saya menikah? Maka mereka nggak mau. Romo, lebih baik saya cari duit, punya duit, jalan-jalan keliling dunia. Kalau perlu. Saya sudah capek kok, nikmatin, ngapain berkeluarga. Dan Bapak Ibu tahu ada beberapa anak muda pasangan Katolik sudah nikah, pasangan muda, mereka mengikrarkan tidak mau punya anak, child free. Sudah nikah kok mau jadi romo? Ya Allah. Jadi sudah menikah tetapi tidak mau punya anak. Memang alasannya sepertinya bagus. Alasannya apa? Takut tidak bisa membesarkan anak. Takut tidak bisa mendidik anak. Takut tidak bisa membiayai anak. Seolah-olah mulia. Betul atau tidak? Bohong. Mereka takut direpotkan punya anak. Mereka gak mau repot. Mereka berpikir kalau sudah punya anak kita tidak bisa jalan-jalan lagi. We cannot enjoy the life. Itu prinsip. Lihat. Jadi anak-anak sekarang itu yang lebih mengucapkan enjoy. Yang penting gua senang, yang penting gua nikmat. Lu gak nikmat, terserah lu. Maka prinsip anak sekarang, tidak perlu beragama. Banyak anak sekarang sudah tidak mau agnostik disebutnya. Agnostik itu apa artinya? Saya tidak butuh agama. Yang penting saya baik. Saya nggak mengganggu ibu nggak mengganggu saya, aman, selesai. Itu agnostik. Jadi yang penting saya baik. Tidak butuh Tuhan bagi anak muda. Nah sekarang ini tantangannya,
Dan lihat bagaimana dengan pendidikan sekarang. Bapak Ibu, dalam pedoman pastoral keluarga dikatakan aspek pendidikan itu banyak banget loh. Tidak hanya intelektual, pinter, tapi juga harus punya moral, punya mental tidak mudah menyerah, punya kultur menghormati orang tua. Karena anak-anak kalau sudah lulusan Amerika langsung panggil bapaknya namanya. Kanto. Ajar sekali. Maaf kalau ada Bapak Sukamto di sini, maaf. Saya nggak ada. Saya cuma nyeplok di begitu saja. Anak tidak punya kultur, tidak punya rasa hormat, nggak bisa. Amerika it's okay. Tapi Indonesia, kita orang timur. Kita masih punya prinsip how. Apa itu how? How. Ya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti. Ini masih prinsip timur. Kita masih berbakti pada orang tua. Kultur, gak salah, gak jelek, gak. Kita harus tetap punya religiusitas. Maka apa? Saya selalu mengatakan, Pak, Bu, dengan anak-anak sebesar ini, jangan dibiarkan, udah biarin aja nanti dia ke gereja atau tidak ke gereja, gak apa-apa. Nanti setelah besar, dia boleh milih agamanya menurut kepercayaan dia. Saya langsung, orang tua tolong sama saya. Kalau anak tidak diberi dasar, dia bisa memilih atau tidak? Tidak bisa. Maka sejak kecil itu memang harus disiplin. Oke. Tidak pernah bernego. Oke, bagus. Saya sejak kecil, mungkin saya pernah cerita waktu saya di Pamekasan. Ayah saya sejak kecil mengharuskan kami sekeluarga rosario jam 8:30 setiap hari. No holiday, you know. Sejak kecil saya. Dan kalau ayah 8:30 sudah jam segini. Rosario itu 4 anak tidak ada yang semangat, semuanya rosario lagi. Semuanya mulutnya bisa dikondein. Marah semua. Tetapi Bapak rosario dan wajib. Dan kalau bisa anak-anak dengan ayah duduk di depan, kita nggak bisa apa-apa. Goyang-goyang kaki, pukul ayah. Diam. Pelego, anak, dengerin. Maka saya pun suka kagum dengan ayah. Kalau ngomongnya khotbah, ayah itu hebat. Ayah selalu begini. Sampai pulang gereja itu saya tanya, ayah tuh begitu. Emang ngerti rohnya ngomong apa? Yora. Lalu kenapa ayah mandok? Hormat nih, wakil Tuhan. Yang ngomong wakil Tuhan. Hebat. Sekarang kalau saya khotbah di depan ayah saya, turu asyik tenang. Pak, wakil Tuhan, ngantuk aku. Itu asyik saya. Jadi perhatikan, sejak saya dididik oleh ayah begitu taat dalam hidup beriman. Syukur kepada Allah, anak ayah satu jadi romo walaupun tersesat. Nomor 2, kak adik saya prodiakon. Nomor 3, lumayan. Nomor 4, menikah dengan muslim. Ayah sempat marah, ayah sempat kecewa. Lalu saya berkata, oke, saya panggil calon suaminya. Adik saya Katolik, kamu muslim. Ya mas, tidak apa-apa, kami saling mencintai. Oke, bagaimana dengan adik saya nanti? Saya bebas, saya hargai, saya hormati iman dia. Oke, baik, silakan. Tapi Bapak Ibu, maka saya ingetin anak muda, hati-hati, pernikahan beda agama, beda gereja.
Setelah punya anak satu, adik saya dipaksa untuk menjadi muslim. Dia nangis, dia kecewa karena tidak sesuai dengan janji. Dan suaminya berkata, saya imam. Anda tahu bagi seorang muslim, saya imam dalam keluarga. Kamu istri harus taat pada suami. Adik saya retret di sini. Setelah retret saya katakan, Dek, kamu jadi muslim. Kalau kamu damai, silakan. Kamu tetap adikku. Tapi setelah retret, adik saya pulang dan berkata kepada suaminya, Mas, kalau kamu menginginkan saya jadi muslim, ceraikan saya sekarang juga. Tapi kalau kamu masih ingin hidup dengan saya tetap mau jadi Katolik. Dan akhirnya suaminya mundur, tidak jadi. Adik saya tetap Katolik. Dari mana kekuatan itu? Kalau bukan dikasih dasarnya. Jadi Pak, jangan ngomong nanti juga sudah gede bertobat. Enggak, Bapak aja gak bertobat-tobat kok. Tidak ada yang bisa diandaikan. Nanti juga kalau udah gede bisa kok. Oraiso. Pendidikan itu ya harus sejak awal. Tidak bisa otomatis juga nanti dia bisa kok lama-lama juga bertobat. Ya kalau sempat tobat, kalau mau dar duluan, mau mati duluan. Jadi perhatikan, nilai religiositas ini penting. Yang terakhir, fisik. Lihat, anak-anak ini jangan cuma suruh duduk main handphone, suruh lari, nanti jatuh roboh. Anak laki-laki harus ada bekas luka. Laki-laki kok mulus saya. Laki-laki itu seperti ini nih, bekas luka, bekas parah, bekas dibacok. Nah itu laki-laki. Apalagi Madura, wah itu kan ngeri toh. Madura, kok klimis. Madura itu gambarnya warok. Jadi kalau Anda punya anak jatuh, ya sudah biarin lari, suruh lari. Maka saya kalau udah retret di sini anak SD itu suruh lari. Capek dong, lari. Daripada saya suruh disalib bersama Yesus. Dan benar anak Jakarta itu tidak hanya lari, dia kan ada terusan blusur langsung, jungkir, senang mereka, bahagia. Karena apa? Fisiknya perlu diolah. Jangan punya anak gendut, lucu, serangan jantung, lucu, serangan jantung. Jadi lihat, anak harus digerakkan, bergerak dengan alam. Saya itu pernah bawa anak-anak dengan orang tuanya jalan ke Bromo. Lalu orang tua satu mobil sendiri, saya sendiri dengan anak-anak. Pada saat saya setir sore masuk lewat Malang. Mana itu? Nomo Jajan, betul. Masuk Nomo Jajan. Itu kan lewat hutan jati tuh. Ya. Sore-sore saya lihat anak-anak sudah pada tidur. Saya pelan. Orang tua naik mobil agak cepat. Saya diem. Karena saya tahu jalurnya. Tiba-tiba pas di hutan jati, saya tuh melihat matahari itu nyorot langsung. Itu pas saya embun, bagus banget, serot gitu, wah. Gitu. Terus itu parkir, saya berhenti, saya lihat anak masih tidur. Saya tidak menikmatikan, mobil tetap bernyala, AC tetap bernyala. Saya keluar, saya ada mungkin 5 menit saya diem begini. Menikmati. Pas balik, anak-anak di belakang sedang begini semuanya. Bagus Romo. Wow, keren. Biarkan anak-anak itu kagum dengan alam. Jangan hanya melihat Louis Vuitton, Hermes, Prada.
Kamu nggak ngerti toh. Kasihan sekali. Nggak ada yang ngasih tadi sebenarnya. Pindah. Seperti sate. Jadi biarkan anak ini dekat dengan alam, Maaf, pandemi itu kadang-kadang menjadi berkat juga, betul atau tidak? Karena waktu pandemi, Anda jadi dekat dengan anak-anak. Anda main dengan anak-anak. Waktu pandemi, salah satu barang yang paling menjadi melonjak mahal adalah apa? Alat camping, tenda. Orang senang camping. Dan waktu camping, anak-anak belajar masak, manggang sosis, manggang marshmallow. Senang mereka. Sekarang orang tuanya, hush, no time. Sayang sekali. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa keprihatinan gereja. Saya tidak akan memperlihatkan keprihatinan gereja. Nah, saya akan membedakan apa bedanya agama dan religiositas. Jadi seringkali kita pinter mengajar anak agama, senang. Kamu sudah bisa doa Bapak kami? Sudah, bagus. Kalau kamu hafal Bapak kami, bisa masuk surga atau tidak? Tidak. Nah, kamu pintar doa Bapa kami, tapi yang harus lebih pintar melakukan doa Bapa kami itu. Ampunilah kesalahan Romo. Jadi kita seringkali ngajarin anak pintar doa. Romo, dia sudah bisa rosario, dia sudah hafal jalan salib. Kita selalu bangga kalau hafal. No. Kita harus belajar menanamkan apa? Religiositas, bukan agama. Religiositas itu apa? Religius itu adalah rasa kasih, rasa dicintai, rasa saya ada yang memperhatikan, saya ada yang menjaga, saya ada yang melindungi. Itu religiositas. Maka religiositas itu lebih penting daripada hafal doa. Apa itu religiositas? Pertama, anak merasa dihargai. Jadi anak itu hormati. Walaupun dia kecil tidak bisa apa-apa, saya harus menghargai. Sejengkel apapun Anda, jangan melukai anak. Tidak. Saya adalah anak yang merasa kurang dicintai, kurang dihargai. Ayah selalu mengatakan, kowe iki bodoh. Dan itu saya percaya, saya bodoh. Kenapa? Karena ranking saya 35. Adik saya yang 3, yang laki-laki 1, 2 perempuan, rankingnya 5 besar. Kebanggaan ayah. Mereka kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 1. Eko konsisten. 35. Tidak naik, tidak turun. SD, SMP 35. Saya pernah membuat kaget ibu. SMA ranking 25. Saya kaget. Caca ini loh selawe. Dia jumlah murid 27. Dan saya selalu dibodoh-bodohkan oleh ayah. Sampai ayah itu berkata, oh adik-adik mungkin tak kene-kene kok. Yang gue kene jempol. Suwi takone, suwi perjalanannya. Kadang-kadang tersesat, maka salah terus. Jadi saya tuh selalu ingin dihargai oleh ayah. Saya juga ingin dipuji. Kan adik-adik kalau dapat nilai, woi 8, woi 9, kok 6, woi 6, woi 6 aja senang. Pak kalau 9 bahagia ini biasa saja Pak.
Kalau 6 bahagia itu anak yang punya iman. Jadi lihat, walaupun ranking Romo 35, kamu rankingnya berapa? Gak ada ranking ya sekarang ya. Gak ada ranking ya. Pastor ranking 36, dari jumlah murid 37. Berarti nomor 2 yang paling bodoh. Tapi jadi Romo. Romo yang ini pasti 5 besar. Juga Romo, tapi tidak terkenal. Siapa yang dicari untuk rekoleksi? Saya mau mengatakan apa? Maaf Bapak Ibu. Kalau anak Anda sekarang seperti itu, jangan langsung berpikir, wah tidak ada masa depan. Tuhan, anakmu di tangan Tuhan, bukan di tangan Anda. Nih Eko, buktinya. Ayah saya berkata, tidak mungkin jadi Romo, kamu tuh bodoh. Lalu Eko jengkel kan? Lama-lama Eko, biarin Eko, nanti kalau jadi Romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Ya saya tidak mengatakan ada bodoh. Yang bodoh itu panitia cari saya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir dengan anak Anda. Dia bilang juga mereka punya Tuhan. Tugas Anda adalah mendampingi dan hargai anak. Puji, kalau ada sesuatu puji. Jangan hanya anak, kamu salah, kamu gak bisa. Saya juga selalu bilang, kamu matematika gak bisa. Bodoh, matematika itu penting kok. Rupanya setelah jadi Romo, matematika amat sangat tidak penting. Orang kepake, enggak. Apakah yang datang pengakuan dosa dihitung pakai matematika? Enggak. Dihitung pakai belas kasih Tuhan. Apakah hitung kolektor? Alah, di Sumeneb nggak perlu menghitung ya. Jadi Pak Makassar itu, karena dia bendahara. Jadi lihat di sini, tidak perlu anak-anak pintar semuanya IPA, tidak perlu pintar macam no. Hargai di mana mereka pintar. Kan anak-anak sekarang juga kadang-kadang mengagetkan. Laki-laki senangnya masak, senangnya tata boga, senangnya apa? Nggak apa-apa, it's okay, nggak salah. Yang salah itu kita. Memori kita. Karena itu pekerjaannya siapa? Itu pekerjaannya perempuan. Kamu harus tentara. Harus gagah bawahnya pistol, bukan cutil. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Yang kedua adalah apa? Seorang ayah dan ibu harus pintar mencari mutiara dalam diri anak. Setiap anak punya mutiaranya masing-masing. Jangan disamakan dan ojo dibanding-banding, nyebelin. Karena orang tua tuh lihat cici kamu pintar, gak macem-macem, gak neko-neko, gak seperti kamu, gak bodoh, tolong, blowon, kayak papa kamu. Gitu, selalu tuh kalau bodoh anaknya siapa? Kalau pintar? Anak pastor paroki dong. Jadi orang tua harus pintar. Oh dia mutiaranya menggambar. Oh dia mutiaranya apa bernyanyi. Oh dia mutiaranya ekonomi. Oh dia mutiaranya. Saya harus membereskan seorang anak pintar memang. Ibunya ingin masuk dia kedokteran. Karena dia ngomong,
Jadi dokter itu duitnya banyak. Buka baju 500.000, dibeleng 5 juta, diobok-obok 10 juta. Oke, duitnya. Tapi anaknya mau masuk seni rupa ITB. Pening. Ributlah ibu dengan anaknya. Anaknya perempuan, ibunya pasti perempuan. Ribut. Masuk ke dokter. Enggak, aku mau masuk seni rupa ITB. Masuk ke dokter. Ribut. Datang ke sini bapak dan ibu dan anak. Di depan saya ribut mereka. Saya lihat bapaknya cuma gini. Pak, terserah. Terserah siapa ya, Pak? Ibu atau anak? Terserah, yang penting damai. Terus saya pun sama, dengerin ibunya, anaknya ngomong keras kepala dua-duanya. Terus saya ngomong dengan bapaknya, Pak, saya bisa merasakan penderitaan. Lalu akhirnya, Bu, nah aku udah gak bisa ngomong lagi. Saya ngomong salah oleh ibu. Saya ngomong kepada ibu salah oleh anak. Udah, kita berdoa saja. Saya mau ke kamar, di hadapan sakramen baptis. Saya berdoa. Doa saya, Tuhan lembutkan hati mereka. Lembutkan. Biar mereka rendah hati, berani saling menerima. Setengah jam aku berdoa bersama mereka. Setelah berdoa, saya tanya pada anaknya, nah bagaimana setelah berdoa? Romo, saya tetap mau masuk seni rupa ITB. Oke. Bu, bagaimana mendengarkan anak? Ya Romo, setelah berdoa, saya akhirnya keputusan anak saya harus masuk ke dokter. Saya juga kaget. Terus nanti si guru ngomong, tapi Romo, saya inginnya anak saya masuk ke dokteran, tapi saya menghargai pilihan anak saya. Oh, haleluya. Syukur. Orang tua punya mau boleh? Boleh. Tapi tetap keputusan di tangan siapa? Anak. Itu menghargai, itu menghormati. Mama tuh inginnya kamu kawin dengan dia. Tapi kalau kamu bukan pilihan kamu, ya sudah, tidak apa-apa. Anak, Bu, Pak, maaf, jangan sampai Anda menyuruh anak dan membuat anak tidak punya pilihan. Kenapa? Karena nanti kalau gagal, Anda yang disalahkan. Ini pilihan mama, kan mama yang nyuruh saya kawin dengan dia. Nah, lo mate lo. Maaf. Cukup banyak beberapa kasus. Ada beberapa kasus. Pastor menjadi imam karena mamanya. Dia bertahan jadi pastor. Setelah papanya meninggal, keluar. Padahal pastor itu sudah usianya 60-an. Metu dengan cinta lamanya. Hebat. Dia jaga, nunggu ibunya mati, baru dia keluar. Menyedihkan. Yang penting saya nggak menyakitin hati mama. Karena mama maunya saya jadi pastor, saya bertahan. Sudah cukup toh. Sekarang saya bahagia. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai dan mencari mutiara setiap anak, akhirnya kita hanya mengatur anak. Dan yang ketiga, kita harus belajar apa? Biarkan anak bertanggung jawab. Artinya, you do, you get, you must be responsible. And you must get the risk. Kalau saya melakukan, sudah. Jangan orang tuh, sudah apa-apa, diberesin sama mama, diberesin. No! Biarin dia. Saya suka jengkel dengan beberapa orang tua di Bandung ini. Anaknya tidak naik kelas, dipindahkan. Supaya apa? Kok
kurang ajar ini orang tua yang nggak benar ini, nggak benar. Salah. Nanti Roma telat dia dengan teman-temannya. Ya rapopo. Dalam pendidikan itu bukan masalah yang cepat, bukan. Tapi masalahnya apa? Jadi wong ora. Kuwi. Ben jadi wong, ojo dadi kethek. Biar jadi orang dia. Kalau jadi orang itu dia pernah jatuh, oke, gak apa-apa. Jadi biarkan anak Anda gagal, oke. Anak Anda gagal dalam percintaan, ngomong dengan mamanya, "Ma, aku ditolak, gak apa-apa." Nah, dulu papa kamu juga berkali-kali ditolak sama perempuan. Cuma mama yang kasihan sama papa kamu. Bertanggung jawab. Dan sama kalau bertanggung jawab itu artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang anak beresin. Ini mobil kamu, beresin. Ini kendaraan kamu, beresin. Jangan anak pakai lalu rusak, orang tuanya beresin. Anak terima, beres, bagus pak, pak, banyak bocor pak. Dan memang seorang papa, apalagi sudah tidak punya pekerjaan, artinya sudah tidak bekerja aktif lagi, mudah banget menyenangkan anak-anaknya. But that's not right. Itu membuat anak seperti Pontius Pilatus. Apa? Lepas tangan. Tidak mau. Dan yang terakhir adalah apa? Bagaimanapun kita harus ajarkan kepada anak apa? Seimbang dalam doa dan karya. Kalau tidak, anak akan terjerumus jadi mesin uang. Kantau, cien, lai. Neo cien, peninglah. Nah, jadi semuanya apa? Ada batasnya. Jadi jangan sampai anak ini serakah. Anak harus belajar berkata apa? Cukup. Karena dengan rasa cukup kita bisa bersyukur. Saya kan selalu cerita, ayah saya itu tentara, bukan pangkatnya tinggi, gajinya pas-pasan. Kita tinggal di asrama tentara. Asrama tentara kan selalu panas-panasan toh. Kalau beli kulkas, ini beli kulkas. Beli TV baru. Ada istri baru. Lalu saya tuh ngomong, "Pak, lihat tetangganya, mereka sudah pakai motor. Bapak ini masih pakai ondel terus, Pak. Kok ondel ki enak kok. Harapnya dibitak tertib kok." Dan betul saya kalau diantar oleh ayah pakai ondel dan kadang-kadang tertidur sampai kaki saya masuk jari-jari. Sampai ayah itu berkata, "Tuh kan kepenaan." "Iyo Pak, enak Pak. Anggota ki silir." Tahu silir? Jadi ngantuk. Terus akhirnya bapak apa? Pintar ditaliin saya di sepeda. Suatu hari sepeda bapak nabrak becak. Bapak loncat, saya diem aja. Lalu bapak loncat gitu, ditaleni loh. Kita menikmati. Dan bapak itu walaupun tidak punya apa-apa, dia selalu ingin neraktir keponakan-keponakannya. Kalau kita pulang, ayah itu kan Klaten. Maaf, ayah saya itu sejak kecil Muslim. Ayah itu baru Katolik setelah lulus SMA, STM. Dan adik ayah dan kakaknya dua perempuan, tidak ada yang Katolik. Jadi di keluarga ayah hanya ayah yang Katolik. Ibu saya dari Mount Island, Amerika, Muntilan. Anda tahu Muntilan itu? Tempatnya orang Katolik. Sebelum lahir pun sudah Katolik itu bayi gitu ya. Jadi ibu Katolik sejati. Dan kalau ayah ke rumah ibu, ke rumah eyang, ke Muntilan, selalu bawa keponakan jalan-jalan. Dan jalan-jalan yang tidak pernah luput adalah ke Sendang Sono. Jadi ayah itu bawa 10 keponakannya ke Sendang Sono. Tidak pakai mobil, orang dua mobil, bompik kue siji-siji.
dia naik angkot. Kalau udah bawa keponakan naik angkot 10, langsung kue pangku itu, kue pangku. Jadi supir angkotnya langsung kalau 10 bayarnya 5. Masuk 10 bayarnya 5. Lalu bapak kan ketara, opo kue. Lalu diem. Terus kita sudah sedang sono, jangan keburu mundur. Pas keburu mundur kan lapar toh. Nah, keponakan ayah itu dan saudara sepupu saya. Lalu ada satu tuh saudara sepupu saya ngomong, Pak De, lapar Pak De, lapar. Yo wes, lungguh kue. Lalu kita tuh duduk di jembatan kecil. Lalu dia beli soto. Tuku soto 10, bagi loro. Kabeh kue kuahe sing akeh. Ini akeh kabeh. Lalu ayah berkata, "Nak, ingat, rezeki Tuhan tidak boleh disia-siakan. Habiskan ya nak." Semua itu langsung makan soto menghabiskan. Lalu ayah berkata, "Tambah ora, boten Pak De, sampun kembung." Kita jawab, ucuk. Kalau tenggorokan dipegang itu airnya sampai tenggorokan. Tapi itu ayah. Tapi apa yang saya katakan? Dalam kesederhanaan, kalau orang bisa menikmati, bisa bersyukur. Betul atau tidak? Bersyukur. Ajari anak Anda untuk apa? Menikmati. Supaya bisa bersyukur. Menikmati, nikmati. Ini rezeki dari Tuhan, nikmati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bersyukur Anda masih bisa kumpul dengan anak cucu, menikmati. Romo, anak saya sudah tidak pernah datang, ya datengin rumahnya. Masa orang tua datengin anak, loh apa salahnya? Dan tidak apa-apa tuh, jadilah orang tua yang rendah hati. Anak saya tidak pernah nyapa Romo, ya telepon. Ditelepon, nah aku telepon, tidak akan minta duit kok. Cuma nanya kamu sehat. Kalau sudah sehat syukur, papa senang. Udah ya, udah jangan banyak omong. Biarkan anak Anda jadi puhauise. Gak enak hati, merasa bersalah. Jadi kalahkan kejahatan dengan apa? Itu kata-kata Yesus, kebaikan. Bukan anak saya jahat, Yesus kalahkan dengan kebaikan. Dengan jahat, dia bisa doakan semoga hancur. Anak yang cewek. Bapak Ibu, saya akan menutup ini dengan lagu. Karena Bapak Ibu, wajahnya sudah antara kematian dan kehidupan. Saya takutnya tidak sampai kamar tidur. Dan lebih takut lagi Anda salah kamar. Anda memasuki istri kamar orang lain itu dosa Pak. Ya, kita nyanyi lagu terakhir. Masih kuat? Oke, bagus. Ayo Mas, kirim Mas. Ini. Tahu lagu ini? Tahu?
tidak bergerak, saya doakan malam ini mencret. Doa, gerak aja gini, ya. Oh betapa indahnya, ya. Oh mana lihat? Oh betapa dan betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala janggut dan jumlahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana lalu ditangan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oke, berdiri, yuk, sama. Tunjukkan Madura. Ya, ayolah, bareng-bareng dengan Romo. Daripada nanti malam mencret. Siap, 2, 2, 3, 4. Oh, betapa indahnya, la 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 la. Oh, betapa indahnya, la 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 la. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Asik, kayak lagi. Oh, betapa indahnya. Sebentar, teman, kelamaan ini. Agak sensual sedikit. Saya aja bisa gemulai. Agak gemulai ya. Centil dikit lah, gak apa-apa. Saya gitu, 2, 3, 4. Oh, betapa. Bila menerima, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bagus. Oke. Oh, betapa indahnya. La 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 la. Betapa indahnya. La 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 la. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala yang kejanggut dan jumlahnya seperti itu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana langit diberitakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, kita pilih. Gabung tangan. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya jamin Anda menuju kamar dengan tepat. Baik, terima kasih banyak untuk malam ini. Saya berharap Anda bisa tidur dengan tenang dan dengan nyaman. Besok pagi pun bisa di sini. Jam 7 nggak bisa gabung dengan kami teman. Kalau bisa gabung dengan kami jam 6. Kalau jam 6 itu biara sini, misalnya di sono jam 6. Kalau lihat di schedule di sini jam 7. Jam 7. Kalau jam 7 berarti harus bisa di sini. Bisa di sini. Di sini kabarnya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Tutup dengan doa malam. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tengah keluarga kami ada berkat. Di tengah keluarga kami ada kasih sayang. Dan di tengah keluarga kami ada anak dan cucu-cucu kami. Kami bersyukur dan berterima kasih
atas karunia cinta yang selalu mengalir bagi kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami dengan kesehatan, damai, dan rezeki yang berkecukupan. Biarkan anak cucu kami bertumbuh, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh, kuat, dan cinta akan iman Gereja Katolik. Malam telah larut, perkenankan kami untuk beristirahat. Jaga malam ini, sehingga malam ini menjadi istirahat yang menenangkan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Jauhkanlah segala mimpi buruk dan kuasa kegelapan. Semoga berkat-Mu melimpah atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.